Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat, kita bersua lagi dalam channel rumah kita, masih dalam ulasan 34 tema bakat. Bersama saya Waratil Utami, praktisi talent mapping. Sahabat, hari ini kita masih akan membahas tentang bakat-bakat di area influencing talents. Hari ini kita akan bahas 3 bakat sekaligus, yaitu bakat communication, bakat significance, dan juga bakat woo atau winning others over. Ya, apa dan bagaimana ketiga bakat ini? Teman-teman tetap stay tune, jangan lupa untuk klik like, kalau ada pertanyaan komen, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal ulasan bakat-bakat selanjutnya. Yuk, kita langsung saja untuk mengulas bakat yang pertama, yaitu bakat communication. Sahabat, core strength bakat communication adalah menyampaikan pesan. Jadi, seperti nama bakatnya, communication. Orang-orang yang memiliki bakat kuat communication adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pemikiran, ide dalam bahasa verbal. Orang-orang dengan bakat kuat communication memang dikenal sebagai seorang pembicara yang handal. Mereka penyaji yang cukup baik. Oleh karenanya, orang dengan bakat communication ini membutuhkan orang lain ya, untuk dia bisa menyampaikan pesannya. Orang lain sebagai penerima pesan yang akan disampaikan oleh si communication ini. Nah, terkait hal tersebut, seperti halnya bakat-bakat lain, orang yang memiliki bakat communication pun perlu ada yang diantisipasi. Orang communication adalah orang yang unggul dalam berbicara, karenanya memang mereka ini adalah orang-orang yang senang berbicara. Ngobrol dalam waktu yang lama, panjang, itu mereka mampu, mereka senang, seperti itu. Nah, yang perlu diantisipasi adalah titik ini, bahwasanya di saat kita itu ingin menyampaikan pesan, sedangkan kita memiliki bakat communication, secara alamiah kita ada tarikan untuk senang berbicara, maka kita rawan untuk kemudian berbicara panjang, lebar, meluas dari apa yang seharusnya kita akan sampaikan. Nah, akhirnya informasi yang kita sampaikan, pembicaraan-pembicaraan kita tidak akan efektif pada inti masalah atau inti pesan yang harusnya kita sampaikan. Nah, ini perlu menjadi perhatian teman-teman yang memiliki bakat communication kuat. Ya, baik. Selanjutnya kita menuju pada bakat yang kedua, yaitu significance. Core strength orang yang memiliki bakat kuat significance adalah mendapatkan apresiasi. Ya, orang-orang significance adalah mereka yang senang tampil, senang mendapatkan perhatian, senang mendapatkan apresiasi dari orang lain. Semakin banyak audiens yang memperhatikan tampilannya, semakin banyak orang yang memberikan apresiasi terhadap tampilannya, maka energinya akan semakin besar. Nah, terkait hal tersebut, yang dibutuhkan oleh orang dengan bakat significance masih sama juga, yaitu dia butuh orang lain yang berkenan untuk melihat tampilannya, yang berkenan untuk menyimak apa yang mereka tampilkan, sekaligus berkenan untuk memberikan apresiasi. Nah, antisipasi yang perlu dilakukan oleh mereka yang memiliki bakat kuat significance adalah karena orientasinya adalah mendapatkan apresiasi dari orang lain, maka rawan sekali dianggap cari perhatian, tidak tulus, seperti itu ya. Oleh karenanya, teman-teman yang memiliki bakat significance ini perlu diperhatikan bahwa apa yang akan ditampilkan oleh mereka yang significance haruslah sesuatu yang memang bermanfaat, yang memang memiliki value positif untuk orang lain. Jadi pastikan yang ditampilkan adalah sesuatu yang memiliki nilai positif, yang memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat dari bakat significance. Bakat terakhir hari ini yaitu woo atau winning others over. Core strength dari bakat winning others over adalah menciptakan hubungan baru. Ya, menciptakan hubungan baru.
Orang-orang dengan bakat Wu atau winning others over ini dikenal sebagai orang-orang yang ramah. Mereka senang sekali menyapa terlebih dahulu. Mereka selalu antusias untuk bisa menciptakan hubungan baru. Sekiranya mereka bertemu dengan orang-orang baru, ini merupakan suatu ketertarikan, antusiasme sendiri oleh mereka, karena memang mereka core strength-nya adalah bisa menciptakan hubungan dengan orang-orang baru ini. Terkait hal tersebut, maka orang yang memiliki bakat Wu ini, winning others over ini, memang butuh orang lain untuk dia bisa menciptakan hubungan baru. Orang lain ini adalah orang yang baru dia kenal, bukan orang lama yang sudah dia kenal, seperti itu. Hal yang perlu diantisipasi dari bakat Wu, winning others over, adalah karena ketertarikan dia adalah bertemu dengan orang baru, menciptakan hubungan baru. Jadi terkadang mereka abai dengan rekan-rekan yang sudah lama dikenal, dengan hubungan yang memang sudah terjalin lama, tidak fokus pada hubungan tersebut. Ya, antusiasmenya muncul kalau ketemu orang baru dan menciptakan hubungan yang baru. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga. Misalnya kita sudah punya sahabat, untuk kemudian sahabat tersebut merasa diabaikan karena ada orang baru, tentu hal ini juga bukan hal yang baik. Demikian ya. Baik, sahabat dan teman-teman semua, itu adalah gambaran awal dari bakat communication, significance, dan juga winning others over. Selanjutnya kita menuju pada persamaan, ya. Apa sih yang menyamakan ketiga bakat ini? Seperti penjelasan di awal tadi yang saya sampaikan, teman-teman bisa ambil benang merahnya bahwa persamaan dari bakat communication, significance, dan Wu, winning others over ini adalah orang lain. Ketiga bakat ini butuh orang lain, butuh pihak lain untuk mereka bisa mengaktualisasikan bakatnya. Ya, kalau communication dia butuh orang lain untuk menyampaikan pesan, untuk menerima pesan yang dia sampaikan. Kalau significance butuh orang lain untuk dia bisa menyimak yang ditampilkan, untuk dia bisa memberikan apresiasi. Sedangkan Wu, dia butuh orang lain untuk dia bisa menciptakan hubungan baru. Demikian. Nah, sekarang apa perbedaan masing-masing? Kita mulai dari perbedaan communication dan winning others over, ya. Kalau communication ini selain jumlah, ya, jadi untuk communication maupun winning others over ini jumlah audiensnya sebenarnya sama-sama tidak berpengaruh. Mau sedikit mau banyak tidak memberikan efek energi yang berbeda bagi mereka. Nah, yang membedakan adalah dorongan untuk ketemu orang baru ini untuk apa gitu, alasannya. Kalau yang communication itu dia ketemu orang baru untuk menyampaikan, ketemu orang lain itu untuk menyampaikan pesan, ya. Sedangkan Wu, winning others over, itu ketemu orang lain, dalam hal ini orang baru, itu untuk menciptakan hubungan baru. Gitu. Jadi alasan dibalik ketemu orang lain ini yang membedakan. Yang kedua, perbedaan dari communication dan significance. Nah, ini pun demikian. Yang pertama terkait jumlah, ya. Jadi jumlah orang lain untuk communication itu tidak memberi pembeda apakah banyak atau sedikit. Tetapi kalau significance berbeda, semakin banyak audiens yang melihat, audiens yang menyimak, audiens yang memberikan apresiasi, maka semakin energi itu bertambah besar pada mereka yang significance. Nah, yang pertama jumlah ini yang membedakan. Yang kedua, dorongan sama, alasan ketemu orang lainnya ini. Kalau yang communication tadi alasannya adalah untuk menyampaikan pesan, sedangkan significance alasan ketemu orang lain adalah agar mereka bisa menyimak apa yang ditampilkan oleh seorang yang significance serta memberikan apresiasi. Nah, terakhir pembeda dari significance dan Wu. Nah, pembeda significance dan Wu ini pun sama. Pertama terkait jumlah, ya. Kalau significance itu semakin besar berarti energinya bertambah, semakin besar orang lain, semakin banyak jumlah orang lain yang menyimak, memberikan apresiasi, maka dia semakin bersemangat gitu ya. Kalau Wu tidak, jadi mau sedikit mau banyak selama ketemu orang baru maka energi yang muncul pun sama. Yang kedua yang membedakan adalah alasan dibaliknya. Significance ketemu orang lain untuk
dia bisa menyimak apa yang mereka tampilkan dan memberikan apresiasi. Sedangkan Wu ini ketemu orang lain, dalam hal ini baru, untuk membangun hubungan baru ya, untuk menciptakan hubungan baru. Nah, itu teman-teman perbedaan dari ketiga bakat ini. Terakhir sebelum saya tutup, kita ulas bagaimana kalau misalnya kita ternyata lemah di bakat-bakat ini. Yuk kita lihat dulu bagaimana kalau lemah di communication. Misalnya saja ada orang yang lemah di bakat communication, memang tidak terlalu senang untuk bicara panjang lebar, gak suka ngobrol lama gitu ya, tidak suka untuk tidak terlalu pintar untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kalau memang seperti ini, maka teman-teman bisa dicoba dengan menuliskan dulu ya, mencatat terlebih dahulu pesan yang memang harus disampaikan. Nah, dengan demikian maka teman-teman akan tahu kata-kata apa yang perlu digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, karena teman-teman ada catatannya, seperti itu. Cara yang lain lagi mungkin dengan sinergi rekan lain yang memang memiliki bakat communication kuat, gitu ya. Yang kedua, bakat significance. Bagaimana kalau significance-nya lemah? Saya nggak suka kalau harus tampil, saya selalu minder, saya memilih untuk bekerja di belakang layar. Nah, bagaimana kalau memang saya diharuskan untuk tampil? Kalau memang demikian, maka teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau orang signifikan itu perhatiannya ada pada audiens, maka kalau teman-teman itu signifikannya lemah, fokuskan perhatian teman-teman saat sebelum tampil maupun saat tampil pada apa yang akan teman-teman tampilkan. Entah itu karya, entah itu kinerja ya, atau terkait informasi yang akan ditampilkan. Nah, fokus saja pada itu. Jadi jangan fokus pada audiensnya. Maka harapannya itu bisa meminimalis rasa tidak percaya diri yang mungkin muncul pada diri teman-teman. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau lemah di winning others over, gitu ya. Saya perlu kenalan sama orang baru, tapi saya merasa tidak nyaman kalau harus menyapa terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman memiliki kelemahan di bakat winning others over, sedangkan teman-teman harus menyapa terlebih dahulu, harus terlibat pembicaraan dengan orang baru, maka teman-teman bisa cari konteks yang bisa menghubungkan antara teman-teman dengan orang baru tersebut. Contoh nih, misalnya teman-teman berada dalam satu komunitas bisnis, komunitas baru yang teman-teman baru masuk, maka teman-teman bisa cari tema bisnis yang sedang panas, sedang dibicarakan oleh banyak orang, untuk kemudian menjadi jalan teman-teman menjalin hubungan dengan orang baru tersebut. Nah, sekiranya hal tersebut bisa dilakukan sehingga teman-teman bisa mensiasati meskipun bakat communication, bakat significance, dan juga bakat Wu-nya lemah. Ya, saya kira demikian teman-teman pembahasan ulasan bakat di area influencing talents untuk bakat communication, significance, dan bakat winning others offers. Kita akan ketemu pada ulasan bakat selanjutnya. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Salam